Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 68 ayat 2-4. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik, binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru, untuk hari yang kembali Tuhan percayakan untuk kami isi. Biarlah kiranya kami boleh mengawali hari dengan membaca merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dibekali untuk mampu menghadapi setiap tantangan dengan hikmat yang dari Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau mendengar, dan berikanlah kami hati yang mau taat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12-24 demikian. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih dari 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas, dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya,
jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Ya, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, dikatakan dalam bacaan Alkitab kita hari ini ada lebih dari 40 orang yang bersepakat, mereka bahkan bersumpah dengan mengutuk diri tidak akan makan atau minum kalau mereka belum membunuh Paulus. Rasanya tidak ada agama apapun yang mengajarkan untuk orang membunuh, apalagi dengan bersumpah mengutuk diri kalau sampai tidak jadi membunuh mereka nggak akan makan dan minum. Tetapi yang menarik adalah orang-orang ini yang atas nama agama atau atas nama mungkin kecintaan mereka kepada Tuhan, mereka melakukan hal sejahat dan sebodoh itu. Dan menariknya lagi, saudara-saudara, 40 orang ini mungkin adalah komplotan orang yang setengah preman lah, walaupun beragama tapi memang mungkin setengah preman. Tapi dikatakan mereka menghadap kepada para pemuka agama dan mengatur pemuka agama untuk berstrategi supaya meminta agar Paulus disidang lagi. Nanti ceritanya di tengah jalan mereka akan menyergap dan membunuh Paulus. Dan uniknya, kok bisa ya para pemuka agama yang terhormat itu diatur oleh gerombolan preman. Saudara-saudara, inilah yang terjadi ketika orang dikuasai oleh amarah dan kebencian. Maka nilai-nilai iman, integritas karakter itu bisa tergrogoti. Ya, amarah dan kebencian itu seperti karat yang menggerogoti besi dan lama-lama rapuhlah seluruh yang ditopang oleh besi itu. Ya tadi ya, ketika nilai-nilai kita digerogoti oleh kebencian dan amarah, maka itu juga mempengaruhi karakter dan integritas kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, hari ini kita mau bicara tentang ketika kebencian menguasai hati, itu yang terjadi. Ketika kita membiarkan kemarahan, ketidaksukaan, kebencian, kepahitan menguasai hati, itu yang terjadi. Kita sendiri yang dirugikan. Dan sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, kisah kebencian terhadap Paulus ini sebetulnya nothing personal. Bukan karena sentimen, tetapi ditarik mundur ke belakang ketika mereka, para pemuka agama Yahudi dan orang-orang Yahudi pada umumnya tidak menyukai Yesus. Dan mereka saat itu, para pemuka agama dengan resmi berkomplot untuk membinasakan Yesus. Karena dikatakan cukup lebih baik satu orang binasa daripada seluruh bangsa binasa. Dianggap Yesus itu menjadi ancaman bagi keutuhan umat Yahudi. Nah, saudara-saudara, kita lihat bagaimana ketika mereka membunuh Yesus itu tidak berhasil. Bahkan semakin ditekan, kekristenan malah semakin menyebar. Bahkan Saulus yang tadinya adalah tokoh utama mereka dalam membasmi orang percaya, orang Kristen, malah menjadi bagian dari orang Kristen dan bahkan menjadi rasul. Dan di sini kita lihat ketika kita berusaha menghabiskan atau mengalahkan sesuatu karena motivasi rasa takut, terancam, amarah, kebencian, kedengkian, maka tindakan itu tidak akan diberkati, tidak akan berhasil, dan hanya akan menghasilkan kebencian dan kejahatan yang lain. Ya. Mungkin para pemuka agama berpikir saat itu kita memang berdosa lah kalau kita membinasakan satu orang yang bernama Yesus ini. Tapi seenggaknya satu itu lalu nanti kita minta maaf mungkin ya. Atau ya mereka nggak berpikir begitu, tapi satu aja lalu selesai. Tapi ternyata ketika kejahatan itu diikuti, kejahatan hati itu diikuti dengan tindakan membunuh Yesus, ternyata nggak selesai. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah kita tahu Saulus dulu
menyetujui pembantaian Stefanus yang ditimpuki batu, dan juga kemudian orang-orang Kristen dikejar untuk dibunuh, dan akhirnya Saulus yang menjadi Paulus sendiri juga mau dibunuh. Di sini kita lihat saudara-saudara, ketika kita membiarkan kebencian menguasai hati kita, dia tidak akan berhenti pada satu tindakan. Saudara, mungkin saat ini ada orang yang saudara nggak suka, lalu saudara berpikir kalau saya bisa menyingkirkan dia, entah mungkin bikin dia pindah dari rumahnya, atau berhenti dari pekerjaan karena teman sekantor, atau mungkin pindah gereja karena dia teman segereja. Saudara-saudara, jangan berpikir bahwa kalau itu terjadi sudah selesai. Karena apapun yang dimotivasi oleh kemarahan, kebencian, akan mengundang hal-hal yang buruk lainnya. Sebaliknya juga, hal-hal yang baik, hal-hal yang kita lakukan yang dimotivasi oleh cinta kasih, oleh kebaikan, ketulusan, juga akan mengundang atau melahirkan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk melindungi Paulus. Keponakan Paulus, anak dari saudaranya perempuan, ada di kumpulan umat Yahudi, dan dia mendengar rencana jahat tersebut. Saudara-saudara, saya memang tidak dicatat dalam Alkitab, tapi saya membayangkan pertobatan Paulus menjadi murid Kristus, menjadi rasul, buat keluarga besarnya belum tentu itu hal yang diterima. Ya, tidak diceritakan bahwa saudara-saudara kandung Paulus misalnya ikut menjadi umat Kristen. Mungkin mereka tetap menjadi Yahudi, bahkan mungkin mereka ikut dikucilkan karena saudaranya si Saulus yang ahli Taurat, orang Farisi, murid Gamaliel itu menjadi murtad di sudut pandang orang Yahudi saat itu. Mungkin keluarganya ikut dikucilkan, atau mungkin keluarganya ikut tidak menyetujui, ikut memusuhi Paulus. Tetapi kita lihat bahwa keponakannya, sekalipun dia masih Yahudi, dia ada di kumpulan orang-orang Yahudi itu, makanya dia bisa mendengar rencana ini. Dikatakan bahwa dia minta izin untuk ketemu dengan Paulus untuk menyampaikan rencana ini. Dia mau melindungi pamannya. Nah, di sini saya berpikir bahwa seperti apapun relasi keluarga mereka akibat pertobatan Paulus, tapi relasi cinta kasih antara paman dan keponakan itu tidak hilang. Mungkin karena Paulus dulu adalah seorang paman yang baik. Ya, kita lihat bagaimana Paulus mengasihi saudara-saudara rohaninya, ya, dengan Timotius, dengan orang-orang lain tuh begitu tulus. Apalagi tentunya dengan keponakannya, pasti dia juga memiliki kehangatan kebaikan. Dan kita lihat bahwa kebaikan itu tidak sia-sia. Walaupun Paulus tentu ketika mengasihi keponakannya tidak dengan pamrih, tetapi kita lihat itu pada suatu ketika digunakan Tuhan untuk menjadi perlindungan bagi Paulus. Dan kita lihat juga reaksi dari kepala pasukan ketika mendengar laporan dari Paulus ini. Dikatakan bahwa kepala pasukan mencegah supaya para strategi pemuka agama untuk memanggil Paulus itu tidak berhasil, dan dikatakan disediakan 200 orang untuk mengawal Paulus, dan dikirimnya surat supaya wali negeri itu memperhatikan perkara Paulus ini. Maka Paulus kemudian dipindah dan dia selamat dari ancaman pembunuhan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, di sini kita lihat kontrasnya ya, bagaimana ketika orang hatinya dikuasai oleh kebencian akan membuat orang melakukan hal-hal yang jahat. Dan sebaliknya ketika orang melakukan apa yang baik, apa yang benar, walaupun seluruh dunia tidak seluruh orang akan setuju dengan apa yang kita lakukan. Ya, sama seperti kepala pasukan itu tidak menjadi murid Kristus, tetapi ketika dia melihat dan mendengar hal itu, dia mau melindungi Paulus. Tentunya karena dia juga melihat apa yang Paulus lakukan dan bagaimana karakter dia juga bukan orang yang jahat atau bahkan mungkin orang yang baik. Nah, di sini saudara-saudara, ini juga yang perlu kita ingat ketika mungkin kita berada di posisi seperti Paulus. Ketika ada orang yang menjahati kita, ketika ada orang yang merugikan kita, ketika ada orang yang berlaku semena-mena, tidak adil, melukai kita. Mungkin itu mudah bagi kita untuk menyimpan amarah atau menjadi benci atau ingin membalas. Tetapi di sini kita lihat, kita belajar untuk membiarkan. Biarkan
kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang bekerja, yang melindungi kita. Tugas kita adalah menjadi orang yang beriman, yang melakukan tindakan-tindakan kasih, yang menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, yang melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa tidak semua orang akan setuju sama kita, itu realita. Bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin memang karena masalah dia sendiri penuh dengan kepahitan sehingga dia mungkin menyakiti kita, itu bisa terjadi. Tetapi janganlah kita menyimpan amarah dan kebencian. Sebaliknya, terus lakukan apa yang baik. Murnikan hati kita sehingga penuh dengan cinta kasih Tuhan. Makanya seperti perjalanan hidup Paulus dan juga banyak orang lainnya dalam Alkitab maupun dalam kesaksian hidup orang percaya, kita melihat bahwa tangan Tuhan bekerja. Tuhan sendiri akan menjaga dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah saudara-saudara kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini Tuhan, kami semakin menyadari betapa kami membutuhkan kasih kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terutama ketika kami bersama-sama menghadapi pandemi yang kembali tidak terkendali dan yang tidak pernah berada di bawah kendali kami sebagai manusia. Maka hanya kepadamu saja ya Tuhan kami mengharapkan perlindungan, pertolongan dan belas kasih-Mu. Kami tahu Tuhan banyak kesusahan yang kami tanggung adalah akibat kesalahan, kekerasan hati kami sendiri sebagai manusia. Tapi Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami, tolonglah kami, selamatkanlah kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang sakit karena COVID-19, baik yang dirawat di rumah maupun juga yang dirawat di rumah sakit, baik yang sudah mendapatkan pertolongan maupun yang masih harus mencari pertolongan. Tuhan bersamalah dengan mereka, tolonglah mereka, berikanlah kelegaan kepada mereka. Kami berdoa juga bagi keluarga yang berduka, yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan Kau berkenan juga untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para nakes. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan. Berikanlah mereka semangat dan sukacita dalam melakukan tugas panggilan mereka. Dan Tuhan tolonglah mereka dalam melakukan pekerjaan mereka. Ringankanlah beban mereka. Berikanlah pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa juga Tuhan agar pemerintah kami juga dapat mengendalikan harga obat dan segala keperluan medis di pasaran. Dan juga memastikan agar suplainya tetap ada. Sehingga biarlah melalui kerjasama semua pihak, banyak nyawa boleh tertolong, banyak keluarga boleh dihindarkan dari duka cita yang mendahului. Tuhan, biarlah kiranya pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja dalam berbagai bentuk Satgas COVID-19, baik yang mendampingi, baik yang memberikan konsultasi kesehatan, baik yang mengupayakan tersedianya obat dan tabung oksigen, baik yang mengupayakan tersedianya dana. Tuhan, berkatilah setiap pelayanan kami sekecil apapun itu, sehingga dapat menjadi kelegaan bagi mereka yang membutuhkan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan gereja dalam ibadah online, dalam persekutuan online, yang bertujuan untuk tetap menjaga umat agar tetap berpengharapan, tetap bersatu dalam iman, dalam kasih, dan juga terus terpanggil untuk menjadi alat Tuhan di tengah dunia yang membutuhkan pengharapan. Biar kiranya pelayanan kami yang secara online ini juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga semakin disempurnakan dan semakin mencapai hati umat Tuhan. Sehingga walaupun kami belum bisa berkumpul bersama, tapi kami boleh tetap dipersatukan dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pergumulan ekonomi, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang semakin berat di tengah pandemi ini. Tuhan, berikanlah kelegaan, peliharalah
kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh serahkan segala khawatir kami dalam tangan Tuhan, sambil kami tetap mengusahakan yang terbaik. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang kembali harus belajar dari rumah. Berikanlah mereka tetap sukacita dan semangat, sehingga mereka tetap bisa menikmati masa kanak-kanak mereka. Mereka bisa tetap belajar dan dibentuk, sehingga setelah semua ini berlalu mereka boleh tetap kembali ke sekolah, kembali bermain, dan juga boleh terus bertumbuh sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan segala pergumulan kami ke tangan-Mu. Biar kiranya kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan dan hanya mencari kekuatan kami pada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.